Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juniati Lajuna dengan stambuk A1H1200012. Baik, saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan mulai dari bab 1 hingga bab 4. Bab 1. Hakikat manusia dan pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya filsafat antropologi. Hal ini menjadi keharusan oleh karena pendidikan bukanlah sekedar soal praktek, melainkan praktek yang berlandasan dan bertujuan. 1. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. 2. Wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia yang maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia ada 4 macam, yaitu 1. Dimensi keindividualan, 2. Dimensi kesosialan, 3. Dimensi kesusilaan, 4. Dimensi keberagaman. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Sehubungan dengan itu, ada 2 kemungkinan dalam pengembangan dimensi hakikat manusia yang bisa terjadi, yaitu 1. Pengembangan yang utuh dan 2. Pengembangan yang tidak utuh. D. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, keberagaman, antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan wahana penting untuk membangun mahasiswa. 1. Batasan tentang pendidikan. 2. Tujuan dan proses pendidikan. 3. Konsep pendidikan sepanjang hayat atau PSH. 4. Kemandirian dalam belajar. B. Unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu 1. Subjek yang dibimbing atau peserta didik, contohnya mahasiswa dan siswa. 2. Orang yang membimbing atau pendidik, contohnya dosen dan guru. 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik, interaksi edukatif, contohnya interaksi antara siswa dan guru, dosen dan mahasiswa. 4. Ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan, contohnya materi atau isi pendidikan. 5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan, contohnya presentasi belajar siswa. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. A. Landasan pendidikan. Kajian ketiga landasan, yaitu 1. Landasan filosofis, 2. Landasan sosiologi, dan 3. Landasan kultural. Selain itu, terdapat 2 landasan lain yang selalu erat kaitannya dalam setiap pendidikan, utamanya pengajaran, yakni landasan psikologis dan landasan iptek. B. Asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. 1. Asas Tuturi Handayani merupakan inti asas pertama dalam Asas 1992 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Asas belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep ide, gagasan pokok yang berlangsung dalam diri individu. Dalam konsep ini, belajar tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal. 3. Asas kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorongkan oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan.
Perubahan yang cepat tersebut mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan. Beberapa di antaranya yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Kecenderungan globalisasi yang makin kuat. 2. Perkembangan iptek yang makin cepat. 3. Perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. 4. Kebutuhan atau tuntunan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Keseluruhan hal itu telah mulai tampak mengaruhnya masa kini serta perkiraan akan makin penting peranannya di masa depan. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan bangsa dan negara Indonesia dalam abad 21 yang akan datang. Berikut ini adalah suatu upaya dalam mengantisipasi masyarakat di masa depan. 1. Tuntunan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Dalam pembicaraan tentang perkiraan masyarakat masa depan secara tersirat, telah pula dibicarakan tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa depan. 2. Upaya mengantisipasi masa depan, utamanya yang akan berhubungan dengan perubahan nilai dan sikap sebagai manusia modern, pengembangan kehidupan dan kebudayaan, serta pengembangan sarana pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.